Shalom, selamat sahabat, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan mencoba belajar bersama dari buku pedoman pendalaman Alkitab, yaitu buku pelajaran sekolah sahabat kita yang baru, cara menafsirkan Alkitab. Satu pelajaran yang sangat penting, oleh karena dari cara kita menafsirkan isi Alkitab, itu yang akan menentukan apakah kita benar bisa memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, khususnya sebagai anggota gereja Masehi Advent hari ke-7, kita ini adalah Protestan. Mari kita ingat sekali lagi, kita ini adalah Protestan. Yaitu berarti kita percaya dengan sola scriptura. Hanya Alkitab saja. Sebagai satu-satunya dasar wewenang iman dan doktrin kita. Dan ini ditegaskan oleh hamba Tuhan yang diilhami, Ellen G. White, dalam bukunya Alpha Omega jilid ke-8 halaman 626 mengatakan bahwa Allah akan mempunyai satu umat di atas dunia ini yang mempertahankan Alkitab, dan hanya Alkitablah sebagai standar semua doktrin dan dasar dari segala pembaharuan. Tentu saja kita bukan satu-satunya di antara gereja-gereja Protestan yang mengaku Alkitab dan hanya Alkitab saja sebagai fondasi iman kita. Karena nyatanya masih begitu banyak gereja yang berusaha mengajak umat-umatnya untuk hanya kembali kepada Alkitab saja, namun pada prakteknya mereka tidak melakukan persis apa yang tertulis dalam Alkitab. Oleh karena sudah dipengaruhi dengan hasil pemikiran-pemikiran kita sebagai manusia. Contohnya dalam ibadah, banyak yang sudah menyatakan bahwa hari ibadah, hari yang dikuduskan Tuhan adalah hari Minggu. Itu sesuai dengan perjanjian baru. Tetapi semua itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Kenapa demikian? Oleh karena cara menafsirkannya yang mungkin belum sesuai. Oleh sebab itu, pelajaran kita sangat baik untuk mendasari supaya ketika kita belajar firman Tuhan, menggali kebenarannya, kita akan bisa mengerti maksud hati Tuhan di dalam firman-Nya dengan cara menafsirkan yang tepat, yaitu biarlah Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri. Ayat yang satu menjelaskan ayat yang lain, sehingga tidak pernah terpengaruhi oleh hasil pemikiran atau tafsiran kita sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, oleh sebab topik pendalaman Alkitab kita, di dalamnya kita akan mulai dengan anggapan bahwa kitab suci adalah pernyataan kehendak Allah yang tidak bisa salah. Ini yang perlu kita garis bawahi awal mula kita belajar. Dan merupakan standar tabiat, ujian pengalaman, pengungkap doktrin-doktrin yang berwenang, dan catatan yang dapat dipercaya oleh perbuatan Allah dalam sejarah. Ini tertulis dalam apa yang perlu Anda ketahui tentang 28 doktrin dasar Alkitabiah yang kita yakini. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah tentu saja berarti merupakan seluruh Alkitab, bukan hanya sebagian. Mungkin ada tulisan-tulisan yang kita tidak sukai. Mungkin ada tulisan-tulisan yang saya akan pilih ini karena ini menyenangkan hati saya.
Tetapi mari kita ingat bahwa segala tulisan itu diilhamkan Allah dalam Alkitab ini. Kemudian dari sini kita akan melihat dengan saksama bagaimana Alkitab akan mengajarkan kita untuk menafsirkan dirinya sendiri. Kita mengetahui bahwa orang-orang kudus Allah berbicara atas dorongan Roh Kudus di dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Nah, mari kita pelajari tentang keunikan Alkitab. Kenapa Alkitab dikatakan sangat unik? Di dalam ayat hafalan kita, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita mengingat hal ini, berarti dengan Alkitab ini membuat kita tidak tersandung, tidak salah melangkah, dan tidak salah jalan. Saudara sekalian, di dalam firman Tuhan melalui Alkitab yang kita yakini kebenarannya, sesungguhnya disitulah yang kita kenal sosok firman yang hidup. Firman Allah yang hidup. Itu bukan sesuatu, tetapi itu seseorang. Yaitu Yesus Kristus sendiri. Semua isi Alkitab berpusat kepada pelayanan Yesus Kristus. Yesus adalah titik pusat dan tujuan dari keseluruhan Alkitab. Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru yang demikian kompleks dan sangat lengkap hanya tertuju kepada satu, yaitu firman Allah yang hidup, yaitu sosok Yesus Kristus. Dialah firman yang menjelma menjadi manusia. Melalui kehidupan Yesus itulah kita melihat penjelasan yang sangat detail dan real dari isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, keunikan dari Alkitab kita bisa lihat dari siapa yang menulis, di mana dan kapan. Alkitab ditulis oleh orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dan dalam situasi yang berbeda juga. Beberapa menulis dari istana, yang lain dari penjara, beberapa ketika sedang dalam pengasingan, dan yang lain ketika dalam perjalanan misionaris untuk memberitakan Injil. Dan kalau kita mencermati penulisan Alkitab ini, kurang lebih dalam jangka waktu 1500 tahun, ada generasi penulis yang satu dengan penulis yang lain yang tidak pernah ketemu dalam satu zaman, tidak pernah saling mengenal, tetapi oleh karena masing-masing semua diilhami dan dituntun oleh Roh Tuhan, mereka menghasilkan satu tulisan yang memiliki satu tujuan, satu tema, mengarah semua kepada firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri. Demikian juga beberapa penulis adalah saksi mata dari peristiwa-peristiwa yang mereka sedang ceritakan, sementara yang lain melakukan penyelidikan pribadi yang cermat dari berbagai kejadian atau menggunakan dokumen-dokumen yang ada secara hati-hati. Di dalam kelanjutan 2 Timotius 3 ayat 16. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ini tertulis dalam Roma 15 ayat 4. Saudara sekalian, kemahabesaran Tuhan nyata di dalam proses penulisan seluruh firman-Nya yang membuat kita merasa takjub luar biasa. Kalau bukan karena tangan Tuhan yang menyertai, yang mengilhami dan menuntun, sepertinya tidak akan pernah mungkin
dalam kurun waktu yang begitu panjang dengan sekitar kurang lebih 40 penulis yang tidak mengenal satu dengan yang lain, tetapi bisa menghasilkan satu karya tulisan yang satu tujuan, satu arah, memuliakan Tuhan. Alkitab itu unik di antara kitab-kitab agama-agama yang ada, yang pernah kita kenal. Karena isinya kurang lebih hingga 30% terdiri dari nubuatan dan tulisan-tulisan yang menyatakan kejadian yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Alkitab bukan hanya firman yang hidup atau firman yang berhubungan dengan sejarah, adalah firman yang bersifat nubuatan. Dan yang luar biasa, nubuatan-nubuatan dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, semua terbukti terjadi menurut catatan sejarah. Dan kita masih menunggu satu janji yang luar biasa tentang kedatangan Yesus kedua kali. Itu pun ya dan amin, pasti akan terjadi. Kalau kita berbicara tentang Alkitab sebagai sejarah, Alkitab itu unik jika dibanding dengan kitab-kitab suci yang lain yang pernah kita kenal atau yang pernah disusun di dalam sejarah. Ini berarti bahwa Alkitab kita bukan semata-mata pemikiran filosofis manusia. Karena begitu banyak orang berharap namanya firman Tuhan itu semuanya berisi petunjuk, berisi nasihat. Kenapa di dalam Alkitab dituliskan sejarah-sejarah yang luar biasa? Dalam kasus Alkitab ada dua tujuan. Yang pertama adalah janji seorang juru selamat, dan yang kedua adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah yang kita kenal dengan perjanjian lama, yaitu janji seorang juru selamat sudah digenapi. Dan perjanjian baru, janji tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini yang saya sebutkan tadi, ya dan amin, pasti akan terjadi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, mari kita ingat kenapa dalam Alkitab begitu banyak sejarah, begitu banyak cerita-cerita di masa lalu, yang begitu banyak harapan manusia, banyak orang. Namanya Alkitab itu isinya nasihat, petunjuk. Mari kita ingat bahwa pelajaran yang paling berharga adalah pengalaman. Sehingga melalui sejarah-sejarah yang tercatat dalam Alkitab, peristiwa-peristiwa besar yang dituliskan satu demi satu akan menjadi satu pelajaran yang berharga. Pengalaman hidup raja-raja tertentu, pengalaman hidup bangsa-bangsa tertentu akan menjadi pelajaran berharga, supaya ketika mereka baik, kita bisa mengikuti teladannya. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, mengakibatkan sesuatu bagi mereka, kita pun tidak perlu mengalami akibatnya dengan cara belajar dari pengalaman mereka. Itu tujuannya. Dan kuasa firman diperlukan untuk mengubah saudara dan saya, untuk mengubah umat-umat manusia. Alkitab itu ibaratnya pedang yang bermata dua, yang sangat tajam kedua sisinya. Ketika itu ditusukkan, bergeser ke kanan melukai, bergeser ke kiri melukai. Tetapi masalahnya, kenapa begitu banyak orang membaca firman Tuhan tidak banyak ada perubahan hidup? Oleh karena seringkali kita ketika membaca firman Tuhan sebagai pedang bermata dua, kita gunakan untuk menusuk orang-orang lain. Padahal sesungguhnya firman Tuhan pedang bermata dua ini Tuhan tujukan untuk kita boleh menusukkan dalam diri sendiri, supaya manusia lama kita mati, lalu kita akan diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Di dalam
Yohanes 16 ayat 13. Firman Tuhan ini menuntun kita ke dalam keseluruhan, seluruh kebenaran. Bukan hanya sebagian kebenaran yang saya suka, saya ikuti, yang saya tidak suka, saya akan lewatkan. Tetapi firman Tuhan ini menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan Roma 12 ayat 2, harapan kita adalah ketika kita menafsirkan dengan tepat, mengikuti firman Tuhan ini dengan benar dan baik, hendaknya kita berubah oleh pembaruan budi kita, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ini dalam Roma 12 ayat 2. Kehendak Allah itu yang bagaimana? Yaitu yang pertama, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Harapan kita adalah, mari kita pelajari firman Tuhan dengan cara menafsirkan yang tepat, dengan menafsirkan yang benar, sehingga benar-benar kita merasakan apa tujuan Allah menuliskan bagi kita, apa maksud hatinya untuk kita, sehingga hasilnya adalah kuasa firman itu akan mengubahkan kehidupan saudara dan saya, sehingga kita akan mengerti kehendak Allah, dan kita pun akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari terus kita ikuti kata firman Tuhan, karena roh Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.